Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas, Ibu Paulina Hendrik MPD, serta seluruh rekan-rekan maupun teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Hafifah, mahasiswi aktif semester 6 Prodi PGSD, STKIP Muhammadiyah Makassar. Pertama-tama, video ini dibuat sebagai syarat wajib pelaksanaan ujian akhir semester pada mata kuliah penelitian tindakan kelas di tengah pandemi COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Namun sebelum itu akan lebih baik jika kita mengetahui apa itu PTK. Penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri, atau dalam artian adalah guru kelas atau wali kelas melalui kegiatan refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil bagi siswa akan meningkat. Di sini saya telah melakukan salah satu prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas, yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan sendiri meliputi beberapa langkah seperti identifikasi masalah, analisis masalah, rumusan masalah, dan hipotesis tindakan. Untuk identifikasi masalah sendiri, saya menggunakan teknik wawancara. Dengan sebelumnya saya telah menyusun pedoman wawancara yang berisi beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada sesi wawancara dengan salah satu guru SP. Setelah itu, wawancara yang saya lakukan sendiri itu menyangkut tentang penelitian tindakan kelas masa pandemi COVID-19 melalui video call, mengingat pandemi COVID-19 sehingga tidak memungkinkan saya dengan beliau untuk melakukan tatap muka. Berikut akan saya tampilkan video hasil wawancara saya dengan salah satu guru SP. Kedengeran nggak suara Opi? Kedengeran, Opi. Oke. Sekarang Opi berbicara dengan Ibu Indri, benar? Benar. Oke, baiklah. Sebelumnya Opi ingin bertanya dulu, Bu. Yang pertama itu, Opi di sini akan mewawancarai Ibu tentang pelaksanaan penelitian tindakan kelas masa pandemi COVID-19. Ibu siap ya? Iya. Oke. Pertanyaan pertama itu, apa satuan pendidikan yang Ibu ajar? Misalkan SD atau SMP atau SMA? Oh, SD. SD. Ya. SD negeri berapa, Bu? SD negeri 62 Pangkal Pinang. Oke, baik. Untuk sekarang status pekerjaan Ibu itu masih honorer, benar? Iya, masih honor ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu, berarti kalau honorer belum ada pangkat dan golongan ya, Bu? Iya, belum ada pangkat, belum ada golongan. Minta doanya sebagai golongan. Amin, amin. Segera tahun ini. Iya, amin. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bu, yaitu jenjang kelas berapa yang Ibu ajar? Untuk saat ini Ya. masih tetap di kelas 5. Oh, kelas 5. Berapa jumlah rombongan belajar untuk kelas 5 tersebut, Bu? Kalau tahun tadi, Ibu mengajarnya 34 siswa. Berarti satu rombongan belajar ya, Bu? Rombel? Satu kelas? Ya, satu rombel. Ya, betul. Ya, satu kelas. Oke, untuk jumlah siswanya itu berarti tadi ada 32 ya, Bu? 34. Oh, 34 siswa. Oke, baik. Ya. Terus, nah sekarang kan lagi pandemi COVID-19, Bu. Ya. Nah, terus pembelajaran dilakukan dari rumah. Untuk Ibu sendiri itu sudah berapa lama pembelajaran dari rumah Ibu lakukan? Karena itu kan pas COVID-19 itu kan pertama kali pada bulan Maret. Ya. Nah, jadi bulan Maret itu Awal. dilakukan di rumah, belajar di rumah. Mm-mm. Terus setelah 1 bulan berjalan, Ya. awal mulanya masih diberikan tugas kepada anak-anak. Uh-uh. Terus pada bulan April, kalau nggak salah April, Uh-uh. saya sendiri mencari informasi bagaimana sih pembelajaran online itu supaya tidak membosankan bagi anak-anak di rumah. Oke, baik. Jadi dari bulan Maret ya, Bu? Terhitung dari bulan Maret ya? Bulan Maret, tapi pada bulan Maret itu kan masih pemberian tugas. Oh, jadi sekitar... Terus pada bulan sekitar bulan April itu, Oh ya, sekitar bulan April? saya itu kayak penasaran gitu ya. Mm-mm. Mau mencoba sesuatu. Mm-mm. Aplikasi apa sih yang bisa bertemu langsung, bertatap muka seperti itu kepada muridnya. Terus di kotak-katik apa tadi, buka YouTube, buka segala macam tuh. Terus ketemu deh aplikasinya. Oke, ntar Bu, belum nyampe ke jenis aplikasi. Oh, belum ya? Oke, jadi kalau dihitung-hitung untuk yang anak-anak itu dirumahkan itu dari bulan Maret ya, Bu? Iya, pada bulan Maret. Oke. Kalau nggak salah 17 Maret. Oh ya. 17 Maret. Nah, berarti sudah dihitung Maret, April, Mei, Juni. Berarti sudah 3 bulan ya, Bu?
Ya, baik. Terus 3 bulan. nah ini nih, jenis pembelajaran apakah yang Ibu gunakan selama pembelajaran dari rumah? Apakah daring? Apakah tetap menggunakan tatap muka atau gimana, Bu? Atau online saja? Kami tetap melakukan daring atau online di rumah masing-masing. Oh, berarti nggak pernah tatap muka ya, Bu? Kayak mendistribusikan soal-soal. Nggak pernah ya, Bu? Enggak pernah Oh, berarti semua siswanya itu punya handphone sendiri, Bu? punya, Wow. punya. Tapi ada sebagiannya, Heeh. tapi sebagiannya Iya. orang tua. Oh, punya orang tua. It's okay. Oke, oke. Selanjutnya, nah jenis aplikasi yang Ibu gunakan apa itu tadi yang sudah di otak-atik? Karena tadi sudah cerita otak-atik HP tadi, Heeh. jadi ibu menggunakan aplikasi Zoom dan Google Form. Oke. Dari dua aplikasi itu, yang paling sering Ibu gunakan itu aplikasi apa, Bu? Untuk yang sering ibu gunakan saat ini itu aplikasi Zoom. Zoom. Oke. Untuk aplikasi Zoom itu aktivitas atau kegiatan pembelajaran seperti apa yang Ibu lakukan? Yang sering dilakukan itu pada pembelajaran IPA, Ya. IPA bahasa Indonesia. Mm-mm. Berarti itu Ibu memaparkan materi atau diskusi atau penugasan gimana, Bu? Awal mula, Ya. ibu memberikan penjelasan materi dulu kepada anak-anaknya. Terus setelah seling 15 menit, ibu memberikan pertanyaan kepada anak-anaknya. Oke, berarti ada. Setelah memberikan Hah? pertanyaan, Mm-mm. terus ibu berikan penugasan kepada anak-anaknya. Oh, berarti ada feedback atau timbal baliknya ya, Bu? Keren nih. Iya. Untuk yang aplikasi Google Form tadi digunakan untuk apa aja, Bu? Google Form itu nanti ya, Untuk untuk penugasan. depannya nih, Heeh. ada rencana, karena kemarin kan ada ikut pelatihan tuh, Wah. bagaimana pembuatan soal. Ya, terus? Pembuatan soal menggunakan Google Form. Terus? Nah, di situ guru memberikan soal, membuat soal, Mm-mm. terus di situ nanti guru akan memberikan kunci jawaban. Mm-mm. Dan di situ nanti ada identitas siswa siapa yang Mm-mm. mengisi pertanyaan tadi, kelihatan siapa saja yang mengisinya tadi. Oh iya ya, berarti langsung Ibu mendistribusikan lewat online, lewat aplikasi Google Form itu membuatnya. Nanti dikirim ke siswa untuk diisi. Iya, nanti Betul. siswa yang mengisi. Oke, Bu, sip. Terus pertanyaan selanjutnya nih. Nah, sama pembelajaran dari rumah dilakukan nih, bagaimana dengan RPP yang Ibu rancang? Nah, Kalau RPP itu, pembelajaran kemarin itu masih RPP lama. ya. Masih RPP lama. Karena pandemi ini, belum ada panduan bagaimana cara membuat RPP selama COVID ini. Jadi, Oke. Jadi masih pakai RPP yang lama, pembelajaran yang lama. Oke, Bu. Jadi RPP-nya itu dirancang memang sebelum pandemi ini muncul ya, Bu? Iya, kalau RPP pada saat pandemi ini, Ya. belum dirancang karena belum ada pedomannya bagaimana cara membuat RPP. pedomannya belum ada. Ya. Gitu aja. Baik, Bu. Untuk RPP-nya ada kan, Bu? Filenya? Ada. Oke, nanti bisa share ke saya ya. Selanjutnya, Bu, pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan Ibu sudah menggunakan dua jenis aplikasi selama pembelajaran dari rumah, yaitu Zoom dan Google Form, betul kan? Iya, benar. Nah, terus metode pembelajaran yang Ibu gunakan itu apa aja, Bu? Misalkan penugasan, terus apa lagi ya? Ceramah atau metode diskusi. Coba Ibu jelasin. Untuk metode pembelajaran ini, yang pertama saya gunakan metode diskusi. Oke. Setelah materinya disampaikan, saya tanya balik kepada siswanya. Nah, terus kalau sudah selesai tanya jawab tadi, diskusi tadi, baru saya berikan penugasan kepada anak-anaknya. Oke. Untuk diskusi pertama itu untuk materinya Ibu yang dulu yang jelasin atau mereka yang cari bahan untuk bahan diskusi? Gimana, Bu? Untuk bahannya, saya sendiri menentukan karena dari jadwal pelajaran masing-masing. Misalnya Senin misalnya ada IPA, jadi saya jelaskan IPA. Iya, Bu. Oke, sip. Pertanyaan selanjutnya nih. Nah, selama pembelajaran dari rumah, muatan pelajaran ya apakah yang sulit dipahami siswa? Apakah matematika? Yang sulit itu sudah pasti matematika. Iyalah, pasti itu. Nah, karena pada pembelajaran awal ini susah untuk menjelaskan. Karena tatap muka saja masih ada siswa yang nanti, apalagi tatap online ini. Iya, Bu, betul. Nah, untuk ya, Bu, lanjut. Ya. Lanjut, Bu. Ya, kalau matematika ini digunakan untuk kita membuat video terlebih dahulu kepada anak-anaknya secara detail bagaimana. Misalnya kita ambil contoh kubus. Nah, kita akan menjelaskan dulu kubus itu sisinya apa saja. Rusuknya. Terus kita rusuknya di mana, letaknya dari mana ke mana, kita jelaskan secara detail dulu kepada anak-anaknya. Kalau matematika. Oke, Bu. Selanjutnya untuk tadi kan muatan pelajarannya itu kan tadi matematika.
Nah, untuk materinya Bu, untuk indikator yang mereka tuh sulit, misalkan operasi perkalian atau bilangan cacah. Nah, yang indikator yang sulit banget yang untuk mata pelajaran matematika yang mereka sulit banget untuk paham selama pembelajaran dari rumah itu apa Bu? Karena kemarin kan pelajaran matematika di semester 2 yang paling sulit itu di pengolahan datanya. Pengolahan data, oke itu masuk materi apa ya Bu? Penyajian data. Oh, penyajian data. Seperti statistika ya Bu? Ya. Iya, seperti statistika, tapi misalnya kayak diagram batang kan Oke. anak-anak nggak tahu lihatnya dari kiri kah apa dari Oh kanan iya, kah, seperti betul. itu. Betul. Terus ada diagram Venn, kan Bu? Kalau SD belum ada, Oh ya paling belum. diagram batang, lingkaran. Jadi itu Ibu rasa indikator atau kemampuan yang sulit mereka paham ya Bu untuk materi matematika. Gimana? Jadi materi tadi yang Ibu rasa paling sulit mereka paham ya Bu, betul kan? Gimana? Maksudnya materi penyajian data itu merupakan materi yang paling sulit untuk dipahami siswa, benar kan? Iya. Oke, udah Bu, udah. Siswa. Enggak, maksudnya kesimpulannya itu materi penyajian data yang paling sulit. Iya. Ya, oke. Terus, bentar Bu. Nah Bu, untuk materi tersebut kira-kira berapa jumlah siswa yang masih belum berhasil mencapai indikator itu Bu? Yang sudah berhasil ya? Yang belum. Oh, yang belum berhasil. Mm-mm. Yang belum berhasil tuh paling 15% lah dari 34 siswa. Oke, berarti lumayan lah Bu. Lumayan. Berarti sekitar berapa Bu? Berapa anak? Ke 15% paling 8 anak, begitulah 10 anak kayak gitu. Oh, oke Bu. Ada nggak yang materi lain yang lebih dari jumlah tersebut yang masih kurang paham Bu? Yang kurang paham. Yang sebagian besar anak itu semua anak tuh yang masih nggak paham gitu. Ada nggak Bu? Pelajaran apa ya? Kemarin tuh pelajaran seperti mencari persegi balok. Balok. Volume balok. Oh, volume balok. Oke. Jadi volume balok ya Bu? Oke, sip. Terus, nah, menurut Ibu, mengapa materi volume balok itu sulit sekali untuk dikuasai oleh siswa? Karena menjadi volume balok itu sih kalau kita nggak tahu panjang, nggak tahu lebar, nggak tahu tinggi itu susah karena kan apa kali mencari apa itu ya? Misalnya panjang balok bisa ditanya panjang balok itu, kita tahu rumusnya bagaimana. Kan kebanyakan siswa kan ya, panjang sama tinggi kalau nggak salah ya. Panjang sama tinggi itu disamakan. Misalnya itu namanya panjang apa lebar? Ditanya tinggi seperti itu, disamakan antara panjang dan tinggi. Ya, benar. Gitu. Untuk yang materi volume balok ini hampir semua siswa yang nggak bisa ya Bu, yang belum bisa. Ya hampir. Oke, siap. Karena masih keliru di panjang tadi. Oke. Antara panjang dan tinggi itu hampir sama diprediksi oleh siswanya, padahal kan beda. Iya, betul Bu. Terus, oke nih Bu, bagaimana kegiatan pendahuluan Ibu yang Ibu gunakan, yang Ibu lakukan selama pembelajaran online? Kalau tatap muka kan, kalau tatap muka kan mudah Bu, misalkan kita bisa kasih kayak yel-yel atau enggak kata-kata motivasi. Nah, kalau selama pembelajaran online ini bagaimana ya cara kegiatan pendahuluannya? Pada pembelajaran pendahuluannya, yang pertama masih kita terapkan protokol kesehatannya, selalu mencuci tangan tadi. Oh iya. Jangan pernah masih tetap itu dilakukan. Kalau masalah yel-yel itu nggak perlu lagi, karena udah kelas 5 ya Bu. Ya, kalau online kan, ya. Online itu kan biasanya 40 menit itu, keluar nanti masuk lagi itu, jadi kehabisan waktu seperti itu. Jadi masuk tadi protokol kesehatan tadi langsung ke pemberi semangat tadi supaya jangan, walaupun masa COVID-19 ini masih tetap belajar gitu. Oh ya Bu, siap, keren. Langsung memberikan materi tadi, cuma materinya tadi jangan panjang-panjang juga, harus dirangkum terlebih dahulu. Oke Bu. Terus selanjutnya, nah apakah selama pembelajaran online ini Ibu menggunakan media pembelajaran? Media pembelajarannya seperti? Iya, apakah Ibu menggunakan media pembelajaran misalkan seperti balok? Nah nanti pas itunya zoomnya Ibu tunjukin tuh gambar balok, nah gitu. Ada nggak Bu menggunakan media pembelajaran? Nggak ada itu, karena kan pembelajaran itu sudah dijelaskan terlebih dahulu kepada anak-anaknya. Cuma kami juga sudah
sebelum pandemi itu kami melakukan praktek cara membuat jaring-jaring balok ataupun pupus. Jadi Oke. anak-anak sudah tahu Apa? modelnya tadi. Oke Bu, siap. Selanjutnya, nah Bu, bagaimana respon siswa? Respon siswa selama pembelajaran online? Apa senang atau acuh gitu? Pada saat kata ibu kan misalnya ya, kita biasa menggunakan aplikasi ya untuk belajarnya. Terus anak-anak itu gimana ya, responnya cepat sekali. Terus, Bu, apa ID-nya Bu? Apa namanya Bu? Itu cepat kalau menggunakan aplikasi. Oke. Oh, semangat. Apalagi kan, ya semangat apalagi anak-anak itu belum, ibaratnya nggak pernah lagi lihat gurunya. Mereka itu pengen melihat gurunya tadi. Gitu semangatnya. Oh, berarti mereka tuh paling senang menggunakan aplikasi Zoom ya Bu? Ya betul sekali, aplikasi Zoom. Pada saat misalnya hari ini kan malam jam 7 tuh, Iya. besok kita menggunakan aplikasi Zoom ya belajarnya. Iya. Terus pada saat malam-malam itu anak-anak sudah menanyakan ID-nya. ID-nya apa Bu, passwordnya apa Bu. Misalnya gitu, misalnya jam 9 pagi ya. Nah, jam 9 Bu, belum mulai ya? Ini setengah 9 nih misal. Bu, belum mulai ya belajar. Oh, semangat. Tapi untuk misalkan penugasan, mengikuti diskusi itu semangat nggak Bu? Semangat Bu. Pada saat itu saya bercerita dulu kepada anak-anak. Cerita dulu bagaimana cerita kalian selama pandemi ini, bagaimana yang kalian rasakan. Oke. Terus Bu, hambatan, adakah hambatan atau kendala yang Ibu rasakan selama pembelajaran online ini? Pasti ada. Ya, banyak ya? Banyak. Yang pertama itu paket. Oke. Paket karena Zoom ini kan menggunakan Paket banyak. yang sangat. Terus kepada siswanya, masih ada beberapa siswa ataupun orang tua yang nggak ada paket, misalnya nggak ada respon. Ada juga orang tua yang nggak ada respon, karena mungkin yang nggak tahu lah ya, paket apa emang banyak. Oke Bu, terus kendala yang lain Bu, kayak seperti anak-anaknya semangat. Oh berarti kendalanya cuma di orang tua aja ya Bu, kurang berpartisipasi ya? Orang tuanya saja. Iya. Ada sih, ada beberapa orang tua yang nggak banyak sih, paling dua atau 3 orang tua saja yang acuh gitu pada anaknya. Oke. Sebentar Bu. Nah, selama untuk mengatasi masalah tersebut, nah bagaimana cara Ibu untuk menyelesaikan kendala tersebut Bu? Mengatasi kendala tersebut? Yang pertama, kendala dari saya sendiri itu berlanjut ke misalnya jangkauan WiFi. Misalkan WiFi kan lancar gitu, kalau pakai paket kan macam-macam. Itu aja sih. Kalau dari orang tua, saya tanyakan kembali ke orang tuanya, bagaimana nih anak-anaknya mau belajar tapi kendalanya di orang tua itu yang nggak ada paket atau emang nggak belajar. Ada orang tua seperti itu. Oke. Ditanyakan langsung, diceritakan ke orang tuanya. Oke, tapi setelah di chat itu Bu, mereka tetap merespon atau jadi anaknya nggak sekolah? Gimana Bu? Tetap merespon. Kayak kemarin pakai aplikasi ya, tetap merespon. Cuma udah masuk ke aplikasi itu, tidak ada gambar, tidak ada suara. Itu sudah dijelaskan. Klik misalnya di kiri itu, klik aja itu. Misalnya audio diklik, videonya diklik. Orang tuanya nggak ngerti. Nah, di situ yang kendala orang tuanya. Nggak ngerti teknologi. Iya, betul. Harus sabar ibunya ya. Iya, gurunya yang harus sabar. Sabar Bu. Oke Bu, udah selesai semua nih pertanyaannya. Makasih ya Bu. Oke. Semoga pembelajaran. Oh, ini udah bagi rapat belum Bu? Halo Bu. Udah bagi rapat belum Bu sekarang? Sudah. Oke. Hari Sabtu tanggal 20 Juni kemarin pembagian rapor semester 2-nya. Oh, berarti sekarang libur dong Bu? Iya, yang tinggal libur. Oke. Lantas ibunya tapi santai. Masih. Apa Bu? Lanjut Bu. Kan masih PPDB itu kan masih online juga, masih ada juga gurunya yang sibuk. Oh, berarti ibu tetap ke sekolah? Masih ada. Iya. Oh, oke. Oke deh Bu, makasih ya Bu. Semoga pembelajarannya lancar. Semoga pembelajarannya lancar. Oke, amin. Ibu tetap sehat. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, saya bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada di kelas 5 SD Negeri 62 Pangkal Pinang, yaitu rendahnya kemampuan siswa kelas 5 SD dalam membedakan sisi panjang dan tinggi suatu balok, sehingga siswa kesulitan menentukan volumenya. Dari identifikasi masalah tersebut, saya bisa menganalisis permasalahannya menjadi siswa kelas 5 SD mestinya mampu membedakan sisi panjang dan tinggi pada suatu balok.
Namun pada kenyataannya siswa menyamakan sisi panjang dan tinggi balok sehingga mereka kesulitan menentukan volumenya. Nah, setelah melakukan identifikasi dan analisis masalah, selanjutnya adalah membuat rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang saya buat adalah bagaimana peningkatan kemampuan membedakan sisi panjang dan tinggi pada suatu balok pada siswa kelas 5 SD dengan bantuan alat peraga bangun ruang balok. Langkah terakhir pada tahap perencanaan adalah membuat hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan yang saya buat di sini adalah jika kegiatan pembelajaran volume balok dilakukan dengan menggunakan bantuan alat peraga bangun ruang balok, kemampuan membedakan sisi panjang dan tinggi suatu balok akan meningkat. Nah, setelah melakukan atau setelah membuat hipotesis tindakan, kita bisa langsung menetapkan jadwal pelaksanaan PTK dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan PTK. Seperti pada kasus saya ini, bisa langsung membuat alat peraga bangunan balok dan bisa menyusun silabus, karena di sini masalahnya guru tidak menggunakan silabus, dan juga bisa memperbaiki SOP dengan menambahkan alat peraga bangun ruang balok. Perlu diketahui juga bahwasanya tahap perencanaan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Oleh karena itu sangat penting untuk mempersiapkan tahap perencanaan dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe everyone.